kita mau berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkati kami supaya kami boleh mengerti pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak semua, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Ibu mau cek siapa yang tidak hadir. Wah, ternyata semua hadir. Maka dari itu kita langsung aja ke pelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, langsung saja kita akan mulai pelajaran hari ini, yaitu bangun datar. Nah, di bangun datar kita akan belajar 3 bangun datar. Yang pertama adalah persegi. Yang kedua persegi panjang. Dan yang ketiga adalah segitiga. Nah, masing-masing bangun datar ini mempunyai ciri yang berbeda. Yang pertama, kalau persegi itu semua sisinya sama panjang. Ya, semua sisi sama panjang. Itu kalau persegi. Jika sisi atasnya panjangnya 5 cm, maka semua sisi ini adalah 5 cm. Lalu, kalau persegi panjang itu sisi yang berhadapan sama panjang. Ini sama, sedangkan ini dan ini sama. Jika ini 10 cm, maka ini 10. Jika ini 5, berarti ini juga 5. Begitu. Nah, untuk segitiga, kalau misalnya segitiganya seperti ini, jadi ini bisa bebas. Berapa alasnya, paling bawah, berapa tingginya, dan berapa juga sisinya. Itu untuk segitiga. Kemudian setelah kita mengenal bangun datar mulai dari persegi, persegi panjang, dan segitiga, masing-masing juga mempunyai rumus cara menghitung luas. Ya. Nah, untuk menghitung luas persegi, siapa yang tahu luasnya, luas persegi itu apa? Ada yang bisa jawab? Untuk luas apa? Luas persegi. Untuk luas persegi itu sisi dikali sisi. Nah, misalnya tadi ini 5. Jadi kita kalikan. 5 kali 5 sama dengan 25 cm. Ini mencari luas. Sedangkan keliling persegi 4 kali sisi. Atau 4 kali berapa sisinya? 5 sama dengan 20 cm. Ini untuk persegi. Berbeda dengan persegi panjang. Kalau luas persegi panjang, panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar. Nah, sekarang panjangnya 10, lebarnya 5. Maka 10 kali 5 sama dengan 50 cm. Dan untuk keliling, 2 kali panjang tambah lebar. 2 dikali panjang tambah lebar, maka berapa? 10 tambah 5 sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30 cm. Nah, untuk segitiga beda lagi. Kalau segitiga ini adalah alasnya. Alasnya misalnya 4. Tingginya yang ini yang lurus. Ya, tingginya 8. Sedangkan sisinya ini misalnya kita buat juga 10. Boleh. Maka untuk segitiga, luas segitiga itu A kali T per 2. Alas kali tinggi per 2. Ini sama-sama satuannya cm ya. Jadi alasnya 4, tingginya 8 per 2.
4 kali 8, 32. Bagi 2 sama dengan 16 cm. Untuk kelilingnya, keliling segitiga itu sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Sisi 1 4 cm tambah 8 tambah 10 sama dengan 4 tambah 8 berapa? 12 tambah 10 22 cm. Paham anak-anak semua? Inilah cara menghitung luas dan keliling bangun datar. Selamat pagi semua. Siap belajar? Siap. Oke, coba Theo maju ke depan, kita mau berdoa. Ayo Theo. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ya, tutupkan kepalanya. Mau belajar ya. Silakan duduk Theo. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, kita mau cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Oh, ternyata ada satu orang yang tidak hadir ya. Siapa namanya? Naya. Yang lain semua hadir dan sudah siap belajar. Sila hadir. Oke, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Semuanya buka bukunya. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar IPS ya, di bab 3, yaitu cara memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sekarang buka bukunya di halaman 163. Kita akan belajar mengenal berbagai macam kebutuhan. Mengenal berbagai macam kebutuhan. Ya, mengenal berbagai macam kebutuhan. Semua sudah buka bukunya. Nah, kita bisa lihat berdasarkan kepentingannya, kebutuhan itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Ya, kebutuhan dasar manusia, misalnya makan, minum, pakaian, itu harus dipenuhi. Itu adalah kebutuhan primer. Kemudian ada kebutuhan yang kedua, itu kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini bisa dipenuhi setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat menunjang hidup bagi manusia. Contohnya handphone, televisi. Nggak ada handphone bisa hidup nggak? Bisa. Tapi kalau nggak makan nggak bisa hidup. Nah, itu. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan berkaitan dengan suatu usaha yang digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan harga diri atau gengsi seseorang. Nah, jadi misalnya kebutuhan tersier itu bisa seperti mobil mewah, gitu tuh berhubungan dengan gaya hidup seseorang. Nah, menunjang penampilan seseorang, misalnya perhiasan, pakai kalung emas atau apa segala macam. Itu adalah kebutuhan tersier. Nah, yang penting yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia. Kalau makanannya nggak dipenuhi, bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Tapi untuk kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier itu bisa terpenuhi setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Jadi primer dulu, setelah kebutuhan primer, baru kebutuhan sekunder. Setelah kebutuhan sekundernya terpenuhi, boleh lagi lanjutkan kebutuhan tersier, gitu. Nah, sekarang coba buka bukunya
Di sana kita bisa melihat ada tugas-tugas yang bisa dikerjakan. Nah, kita sama-sama kerjakan dan anak-anak boleh mengerjakannya nanti di jam berikutnya ya. Untuk saat ini sampai di sini aja. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.